Halo, selamat datang di Bila Rajut. Yuk kita bikin flowback. Pertama, siapkan hakpen ukuran 3 mm. Kali ini aku pakai benang soft cotton yang besar ya. Pertama, buat magic ring, isi dengan 12 double crochet. Setelah mendapatkan 12 double crochet, kemudian slip stitch dan potong benang. Kemudian siapkan benang putih. Buat 5 double crochet dalam satu lubang. Pertama, kali ini aku buat 3 chain. Kemudian selanjutnya dalam lubang yang sama aku membuat 4 double crochet. Jadi 3 chain pertama itu dihitung sebagai double crochet yang pertama. Nah, setelah mendapatkan 5 double crochet, kemudian kita gabungkan antara ujung dan ujung dengan cara mengkaitkannya dengan slip stitch. Masukkan jarum, kemudian kaitkan bagian ujung dan buat slip stitch, dan juga kemudian buat 2 chain. Kemudian kita masuk ke lubang selanjutnya, kita ulangi lagi buat 5 double crochet pada lubang selanjutnya. Kemudian setelah mendapatkan 5 double crochet, kita gabungkan lagi, kaitkan antara ujung dan ujung dengan cara slip stitch. Setelah slip stitch, kemudian buat 2 chain. Nah, ini kita buat slip stitch ya. Kemudian
buat 2 chain. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama di lubang selanjutnya sampai bertemu dengan yang paling ujung ya. Nanti total ada 12 kelopak bunga. Setelah sampai ujung, kemudian slip stitch dan potong benang. Di sini kita sudah mendapatkan 12 kelopak bunga ya. Nah, ini kita slip stitch. Kemudian kita potong benangnya dan kita ganti benang dengan yang warna pink. Kemudian ambil benang warna pink, buat 3 double crochet pada lubang di antara 2 kelopak. Nah, di antara 2 kelopak itu kan ada kayak lubang yang besar gitu ya, spasi gitu. Kita buat di situ 3 double crochet. Setelah mendapatkan 3 double crochet, kemudian kita masuk ke lubang yang kedua. Nah, di situ kita buat 3 double crochet lagi. Sekarang kita masuk ke lubang yang ketiga ya. Di lubang ketiga ini kita akan membuat 3 double crochet. Kemudian nanti kita selingi dengan 3 chain tetap di lubang yang sama. Kemudian buat lagi 3 double crochet. Nah, ini setelah ini kita buat 3 chain. Tujuannya sebagai untuk membuat siku ya, kan nanti bentuknya persegi. Nah, ini bagian sikunya kita buat 3 chain, kemudian dilanjut lagi dengan 3 double crochet masih di lubang yang sama. Nanti akan terlihat seperti siku. Lanjut ke lubang yang keempat dan kelima, nanti masing-masing diisi dengan 3 double crochet. Jadi di lubang keempat kita buat 3 double crochet, kemudian next lubang atau lubang kelima kita buat 3 double crochet lagi. Selanjutnya di lubang yang keenam kita akan membuat siku. Jadi di siku ini kita buat 3 double crochet, kemudian masih di lubang yang sama kita buat 3 chain. Setelah 3 chain
3 double crochet lagi masih di lubang yang sama. Jadi setelah lubang untuk membuat siku, di next lubang kita akan 2 kali membuat 3 double crochet pada masing-masing lubang ya, sebanyak 2 kali. Kemudian kita buat lagi siku sampai totalnya nanti kita akan membentuk 4 siku. Nah, di lubang terakhir kita akan membuat siku. Rumusnya masih sama, 3 double crochet, kemudian 3 chain masih di lubang yang sama, kemudian 3 double crochet lagi masih di lubang yang sama. Kemudian untuk mengunci kita buat slip stitch dan kita naik ke atas, kita buat baris kedua. Nah, kemudian kita buat double crochet langsung ya ke lubang yang ada di bawah. Kita buat 3 double crochet. Kemudian lubang selanjutnya, lubang kedua, kita buat double crochet lagi. Jadi pada lubang ke 1, 2, dan 3 pada baris kedua ini masing-masing kita buat 3 double crochet. Setelah itu baru kita buat siku. Nah, setelah 3 lubang tersebut terisi, kita sekarang masuk ke lubang keempat. Kita buat siku seperti biasa, rumusnya 3 double crochet, kemudian buat 3 chain masih dalam lubang yang sama, kemudian buat 3 double crochet lagi masih dalam lubang yang sama. Pada lubang yang kelima, 6, dan 7 masing-masing kita buat 3 double crochet. Jadi kita lanjutkan 5, 6, dan 7. Kemudian nanti pada lubang yang ke-8 kita buat siku dan kembali lagi buat 3 double crochet pada masing-masing lubang sampai buat siku lagi. Teruskan sampai ujung. Setelah sampai ujung, kemudian kita slip stitch dan rapikan benang.
Jadi di sini aku mau terangin sedikit ya. Nah, kita susun semuanya dengan bentuk seperti ini. Setelah bentuk seperti ini, nanti kita akan susun mana saja bagian yang pertama kita jahit agar kita nanti nggak bingung. Di sini aku tulis 1, nanti akan dijahit dengan yang nomor 2, kemudian nomor 3 akan jahit nomor 4, 5 akan dijahit dengan nomor yang 6, dan ini nih akan continue ya, secara bersambung secara vertikal gitu, horizontal kali ya ini ya. Kemudian bagian atas kita juga akan lanjut kita jahit dengan slip stitch, kemudian yang bagian bawah juga. Nah, kita itu nanti akan jahit satu sisi dulu, jadi bagian yang ke atas ini kita belum jahit gitu, biar nantinya kita nggak bingung waktu kita menyambung keseluruhan gitu. Atau kalian kalau punya cara yang lebih enak gitu biar nggak bingung buat cara menjahitnya yang lebih mudah buat kalian, kalian boleh tinggalin di kolom komentar ya. Nah, ini kalian boleh capture ya gambar ini, kemudian kasih nomor. Ini ada 78 yang di atas, kemudian aku di sini ya urutan cara aku menyambung ini 9 10 ada di sebagian situ urutannya, kemudian di 12 dan 13 itu yang terakhir. Untuk yang pertama kita mulai dari 2 lembar ini. Pertama kita letakkan 2 sisi bagian bawah secara berhadapan, kemudian kita kaitkan dengan cara slip stitch. Kita mulai dari bagian ujung ya. Nah, jadi slip stitchnya ini yang diambil itu yang bagian pinggirnya, jadi nggak keseluruhan kita ambil untuk dikaitkan ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jika kita letakkan akan seperti ada garis putus-putus ya di situ ya. Kita lanjutkan lagi buat slip stitch sampai ujung. Setelah sampai ujung, kemudian kita ambil lagi 2 bagian yang kita gabungkan ya. Kemudian kita lanjut dengan cara
kita buat slip stitch lagi seperti sebelumnya. Ini aku percepat ya prosesnya dalam pengeditan video, karena sama aja gitu cara untuk membuat slip stitchnya dari ujung ke ujung. Nah kita nanti akan membuat menjahitnya sesuai bagian yang tadi aku gambar ya. Nah di sini ini setelah aku jahit dengan satu sisi ya, jadi belum semuanya aku jahit, ini biar kelihatan dulu polanya seperti ini. Kemudian nanti kita lipat, setelah itu baru kita jahit keseluruhan gitu. Nah kita balik, kemudian kita lipat. Sebelum kembali membuat slip stitch atau menjahit tas, kita akan tandain dulu agar kita tidak merubah pola yang sudah ditetapkan ya. Jadi kita tahu mana aja yang seharusnya dijahit biar nggak melenceng. Di sini aku pakai stitch marker yang bentuk peniti ya. Nah dari sini kita akan mulai untuk menjahit atau membuat slip stitch sampai di baliknya, kemudian lanjut bagian lain yang belum dijahit. Cara menjahitnya masih sama seperti sebelumnya ya, kita cukup buat slip stitch sepanjang jalan yang belum dilalui oleh jahitan benang. Jadi nanti kalau udah mentok ketemu sama yang udah dijahit, nanti kemudian kita potong dan lanjutkan lagi di tempat yang lain gitu. Nah setelah semua dijahit kecuali bagian yang atas itu ya, nah bagian ini kita nggak jahit, ini untuk lubang tasnya, dan juga nanti kita buat handle bag itu nanti juga di situ bagian ujung-ujung yang segitiga itu. Kemudian kita rapikan dulu bagian benang-benang yang keluar, kita masukkan ke dalam rajutan. Nah sekarang aku mau buat handle tasnya, jadi sekalian kita buat bagian pinggiran tas ya biar terlihat lebih kokoh dan rapi. Kita mulai dulu membuat single crochet. Kita buat dulu single crochet bagian ujung. Kita buat single crochet ini sampai bagian yang runcing bagian yang belakang ya, belakang dari tas ini.
Nah, setelah sampai ujung, buat chain sebanyak 120. Kemudian nanti akan disambungkan dengan bagian runcing yang di sebelahnya. Jadi ini nanti akan kita buat sebanyak 3 baris sehingga bagian handle tas akan lebih tebal sedikit atau lebih besar. Nah, di sini kita sambungkan dengan membuat single crochet. Kita lanjut single crochetnya sampai bagian runcing yang ada di belakangnya ya. Nah, setelah bertemu bagian runcing ini, kemudian kita buat lagi handle buat chain sebanyak 120. Kemudian nanti akan disambungkan dengan bagian runcing yang ada di sebelahnya. Sambungkan dan lanjut dengan menggunakan single crochet. Ulangi ini sampai mendapatkan 3 baris agar rajutan terlihat lebih rapih dan lebih kokoh bagian handle-nya.